Di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, bentrokan terjadi antara dua kelompok di Palopo, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sempat mendapat perlawanan dengan lemparan batu. Dua kelompok warga di Kecamatan Teluanua, Palopo, Sulawesi Selatan saling serang dengan ketapel dan senjata api rakitan. Saat dibubarkan polisi, warga yang saling serang justru menyerang aparat. Meski polisi melepas tembakan peringatan, dua kelompok tidak juga bubar sampai aparat menembakkan gas air mata. Diduga saling serang antara warga dipicu dendam berkepanjangan. Malam ini, polisi dan TNI berjaga di titik bentrok untuk menghindari bentrok susulan. Polisi pun masih mencari terduga provokator dalam bentrokan ini. Puluhan mahasiswa di Mamuju, Sulawesi Barat juga menggelar unjuk rasa di Hari Kemerdekaan. Unjuk rasa berakhir bentrok, 5 mahasiswa yang diduga provokator ditahan polisi. Unjuk rasa mahasiswa yang bertepatan di Hari Kemerdekaan Indonesia ini berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa ini bentrok dengan petugas di Mamuju, Sulawesi Barat karena memaksa masuk kantor gubernur untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. 5 mahasiswa diduga provokator ditangkap polisi dan dibawa ke Polresta Mamuju. Sementara mahasiswa lainnya kabur ke jalan arteri. Wakapolresta Mamuju mengatakan telah mengimbau mahasiswa untuk tidak menggelar aksi di Hari Kemerdekaan. Tetapi ternyata para mahasiswa masih nekat menggelar unjuk rasa. Dari rekan-rekan itu memaksakan diri untuk masuk ke kantor gubernur, otomatis kita melakukan pencegahan. Karena apa? Kita komitmen. Komitmen terhadap apa yang disampaikan secara yuridis melalui surat itu. Dan kita juga sudah memberikan himbauan kepada rekan-rekan. Nah, kita juga mengimbau hendaknya di dalam kegiatan kita menyikapi Hari Proklamasi menghargai para pahlawan. Mari kita lakukan langkah-langkah kegiatan yang konstruksi, kegiatan-kegiatan yang lebih mencerminkan pada hari ini adalah momen Hari Kemerdekaan. Sehingga kita melakukan aksi-aksi yang paling tidak temanya mengenai Hari Kemerdekaan. Para mahasiswa berunjuk rasa menuntut gubernur mengevaluasi kinerja kepala bidang SMA dan SMK dan meminta pihak DPRD Sulbar membentuk panitia khusus. Rencananya mahasiswa akan mengadakan aksi serupa dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal iNews melaporkan. 58 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran hebat di Sabulu Salam, Aceh. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas dari salah satu rumah. Api dengan cepat melalap belasan rumah penduduk di Desa Sigrun, Sabulu Salam, Aceh, Senin pagi. Angin kencang membuat api cepat merambat dan menghanguskan 19 rumah dan merusak 20 rumah lainnya. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Sayangnya sebagian warga bahkan tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka karena sedang bertani saat kejadian. Itu tadi asal muasalnya api pas ini yang pas mau jalan ke sungai itu, pertama dulu ada gumpalan asap, tiba-tiba api menyebar secara menyeluruh. Tiba-tiba ada besar gitu. Ada udah besar kayak gitu, semacam ada benda cair lah di dalam, kita nggak tahu itu bentuknya apa. Melahap dan juga disertai dengan angin kencang karena ini kita berada di pinggir sungai, jadi angin begitu berembus dengan kencang. Petugas BPBD langsung mendirikan dapur umum dan posko pengungsian serta pemberian bantuan bagi 58 jiwa yang terdampak. Wali Kota Sabulu Salam, Afan Alfian Bintang, menegaskan akan secepatnya membangun rumah tinggal sementara bagi korban kebakaran. Insya Allah kami dari pemerintah Kota Salam langsung membangun rumah hunian sementara dalam dekat ini. Mungkin bisa didata oleh Bapak Camat dan Kepala Desa, khususnya masyarakat ini. Jumlah pastinya ada berapa, Pak? Jumlah pastinya ada 19 rumah akan dibangun dan mungkin nanti dampaknya kita bisa di rehab ringan diperbaiki.
Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Namun diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas dari salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Subul Salam, Ropi Rahendra, iNews melaporkan. 3 orang meninggal dunia setelah sebuah mobil minibus ditabrak kereta api di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kecelakaan diduga supir mobil tidak konsentrasi. Kecelakaan antara kereta api dengan mobil minibus terjadi di Desa Baye, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin pagi. 3 penumpang minibus meninggal. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melewati perlintasan tanpa palang pintu ditabrak kereta api Rapidoho dari Surabaya menuju Kediri. Untuk jumlah korban ada berapa, Nan? Untuk jumlah korban 3 orang. Kebetulan untuk pengemudi pasangan suami istri dan 1 keponakan. Meninggal semua itu? Meninggal di TKP. Kalau mobilnya sendiri terseret berapa meter? Kurang lebih mobilnya terseret sekitar 400 meter. Polisi menduga sopir minibus tidak konsentrasi saat melewati perlintasan sehingga tertabrak kereta api. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sebuah minibus berpenumpang 5 orang tertabrak kereta api penumpang Sri Tanjung jurusan Yogyakarta, Surabaya di perlintasan kereta api Desa Gilang, Taman Sidoarjo. Kecelakaan menewaskan 3 orang, sementara seorang penumpang luka berat. Korban tewas kecelakaan minibus di perlintasan kereta Desa Gilang, Taman Sidoarjo, Jawa Timur menjadi 4 orang, sementara 1 orang terluka masih dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah, Sidoarjo, Jawa Timur. Ronsennya itu menunjukkan kalau foto paha sebelah kanan itu ada yang patah ya kemungkinan internal bleedingnya dari situ. Gitu. Kita coba resusitasi awal, ini tadi tensi juga nggak membaik, oksigen juga nggak membaik dalam darahnya. Sudah diinformasikan ke keluarga juga, ya kondisi terakhir sih pasiennya meninggal ya dalam perawatan. Rencana sih tadi rujuk mau ke Sutomo, tapi masih dalam proses, pasiennya sudah meninggal. Meninggal dulu. Sebelumnya pada Senin siang, sebuah minibus tertabrak kereta penumpang Sri Tanjung yang melaju kencang dari Yogyakarta menuju Surabaya di perlintasan kereta api Desa Gilang, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut saksi, kecelakaan maut ini terjadi akibat petugas perlintasan yang terlambat menutup pintu saat kereta hendak melintas. Polisi sudah mengamankan petugas penjaga perlintasan untuk diperiksa di Mapolsek Taman Sidoarjo, termasuk saksi mata. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Diduga mengalami hipotermia, seorang pendaki meninggal dunia saat akan mengikuti upacara bendera di pos 10 Puncak Gunung Bawah Karaeng di Goa, Sulawesi Selatan. Tim SAR berhasil evakuasi korban pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dengan berjibaku, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad Wawan Kurniawan, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bulukumba yang meninggal dunia akibat mengalami hipotermia di Puncak Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas berhasil mengevakuasi jasad korban dari puncak gunung menuju kaki Gunung Bawah Karaeng sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Korban Wawan Kurniawan mulai melakukan pendakian bersama ribuan pendaki lainnya menuju puncak gunung sejak 12 Agustus 2020 untuk mengikuti upacara perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia. Namun sebelum mengikuti upacara, korban tiba-tiba mengalami hipotermia. Jasad pendaki langsung dibawa dengan menggunakan mobil ambulans. Atas nama Wawan Kurniawan yang meninggal dunia di Puncak Bawah Karaeng diduga mengalami hipotermia. Saat itu juga teman-teman langsung melaksanakan evakuasi, teman-teman dari gabungan potensi SAR yang melaksanakan siaga khusus Merah Putih dengan teman-teman TNI Polri. Kita evakuasi dari pagi tadi sampai pukul 14.15 waktu Indonesia bagian tengah. Kita tiba di kaki Gunung Bawah Karaeng. Selanjutnya korban kami serahkan ke petugas medis. Saat ini menunggu pihak keluarga.
Kini jasad korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Lalu lintas di jalur puncak telah dibuka untuk 2 arah malam ini. Pembukaan kembali jalan menuju puncak ini setelah volume arus balik menurun. Setelah sebelumnya memberlakukan sistem 1 arah pada siang hari, malam ini lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Polisi kembali membuka jalur Jalan Raya Puncak menjadi 2 arah setelah kepadatan kendaraan dari arah puncak menuju ke Bogor menurun. Sementara pemberlakuan 1 arah hanya berlaku saat akhir pekan atau hari libur. Kami dari Satlantas Polres Bogor berupaya untuk melaksanakan CB One Way itu hanya di hari Minggu, Sabtu Minggu, dan hari libur atau long weekend. Kemudian di hari-hari biasa kita hanya tetap pengaturan biasa, kemudian hanya penebalan di titik-titik rawan kemacetan. Anggota kita yang ditambah personil tersebut di titik-titik tersebut yang tadi saya sampaikan, sehingga harapannya masyarakat yang akan berkunjung ke daerah puncak ini masih bisa. Arus lalu lintas ruas tol Purbalenyi dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat. Arus kendaraan didominasi kendaraan pribadi yang kembali ke ibu kota usai liburan panjang HUT Kemerdekaan RI. Ribuan kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta memadati ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 79 Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara arus dari arah sebaliknya terpantau relatif normal. Seiring berakhirnya liburan panjang, warga Jakarta kembali ke ibu kota untuk besok memulai aktivitas kembali. Adanya bus angkutan umum dan truk pengangkut barang membuat arus lalin bertambah padat. Diprediksi kepadatan arus kendaraan akan terjadi hingga Selasa dini hari. Kawasan Kalibesar Kota Tua diramaikan pengunjung untuk berekreasi di hari libur kemerdekaan. Padatnya pengunjung mengakibatkan sulitnya menerapkan jaga jarak. Sejak Senin sore hingga malam, kawasan Kalibesar Kota Tua terus dipenuhi pengunjung yang berekreasi di tengah pandemi. Padatnya pengunjung membuat jaga jarak sulit diterapkan. Meski kawasan Kota Tua depan Museum Fathahillah ditutup, namun kawasan Kalibesar dibuka untuk umum. Sayangnya banyak pengunjung yang membawa serta anak-anak ke kawasan ini dan tidak taat dengan aturan PSBB dengan tidak menggunakan masker dengan benar atau tidak mengenakan masker sama sekali. Meski begitu, petugas yang berjaga tetap memberi sanksi jika ada pengunjung yang tidak mengenakan masker.